Seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Beliau juga berkata, Nazri wa nazira naziri dakhala jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Allahu Akbar. Siapapun orang yang melihatku, ini khurafat yang lebih hebat lagi nih. Siapapun orang-orang yang melihatku, mereka akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Hanya sekedar melihat. Abu Jahal melihat Nabi Muhammad. Orang-orang munafik melihat Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin melihat Nabi Muhammad. Tapi orang-orang itu tidak dijamin masuk surga. Kalian pengikut sufi, komentar. Apakah bisa pernyataan seperti ini dibenarkan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas suatu khurafat yang sangat luar biasa ya. Khurafat ini sangat menggelegar kalau bagi saya pribadi. Khurafat akbar. Khurafat yang sangat luar biasa, menakjubkan yang dilontarkan oleh seorang manusia. Entah ini hanya perkataan Rimuhibbin atau tidak, yang jelas di sini kalau saya pribadi sebagai seorang muslim tidak akan pernah mempercayai khurafat dan tidak akan pernah mempercayai perkataan-perkataan yang tidak berlandaskan sama sekali. Dan di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ada salah seorang YouTuber yang menyatakan bahwa ulamanya atau habaibnya mampu untuk memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingnya. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Kalau tidak malu dengan Rasulullah, katanya dia mampu memadamkan api neraka. Baik, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction dulu, baru nanti kita berikan tanggapan. Tentang kemuliaan Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min auliya Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Seorang wali Allah yang memiliki pangkat paling tinggi atau pangkat yang sangat mulia di sisi Allah. Kok bisa tahu pangkatnya? Ya gak heran sih kalau mereka ini bisa menggolong-golongkan pangkat-pangkat itu. Wali ini bawahanku, wali ini bawahanku, semua wali bawahanku. Wali kutub, jadi rajanya para wali, begitu. Ini orang Indonesia ngaku-ngaku wali dan bisa melihat makom-makom atau melihat derajat-derajat wali ini, wali itu, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Kenapa sih mengatakan hal ini? Karena ini adalah jelas-jelas khurafat ya. Khurafat yang sangat berbahaya. Khurafat akbar. Apalagi sampai melihat derajat-derajat wali, begitu. Berarti orang ini juga termasuk wali karena bisa melihat wali gitu. Allah. Dari Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Antum semua pasti ingat atau sering mendengar, yaitu ketika diceritakan oleh Ustadz Kiai Ulama tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kubangan api yang begitu besar. Bahkan dikisahkan yaitu tumpukan kayu yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu disusun beberapa hari, teman-teman. Tidak langsung hari itu. Artinya disusun kayunya setinggi mungkin untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kubangan api yang begitu besar yang sudah menyala, teman-teman, dengan sebuah manjanik atau ketapel besar, yaitu dihususkan untuk melempar manusia, teman-teman. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman? Apakah Nabi Ibrahim memadamkan api tersebut dengan jari kelingkingnya? Dan ingat, api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim ini tentu bukan api neraka jahanam, dan besarnya dengan api neraka jahanam tentu tidak sama, teman-teman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berdoa, dan ini doa beliau ini diriwayatkan di Sahih Bukhari ketika Nabi Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai penolongku. Ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, seorang nabi, teman-teman, pun tidak pernah mengatakan aku akan padamkan api neraka jahanam dengan kelingkingku. Jangankan neraka jahanam, teman-teman, api yang membakar Nabi Ibrahim yang tentunya besarannya tidak sama dengan neraka jahanam pun tidak mampu Nabi Ibrahim alaihissalam padamkan dengan jari kelingkingnya. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai penolongku.
kamu. Lalu siapa yang membuat api tersebut menjadi dingin, teman-teman? Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas kalau tidak salah, surah ke-69 sampai 70, maka Allah berfirman, wahai api, dinginlah dan jadilah kamu keselamatan bagi Ibrahim, karena sungguhnya mereka sedang membuat makar kepada Nabi Ibrahim, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang akan merugi. Ini yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengaku dirinya bisa memadamkan api, padahal dia adalah seorang nabi. Jelas dibakar, dilempar, teman-teman, oleh kaum musyrikin yang kala itu yaitu geram marah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam karena patung-patung sembahannya yaitu ditumbangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan ditinggalkan hanya satu patung besar saja, kemudian dikalungkan kapak, teman-teman. Namun ketika terjadi perdebatan, Nabi Ibrahim alaihissalam tanya saja, yaitu patungmu yang besar tersebut, bukankah patungmu yang besar tersebut yang memegang kapak tersebut? Maka tanyalah dia, jangan-jangan dia yang yaitu merobohkan patung-patung yang kecil ini. Maka terjadilah perdebatan. Namun karena kalah debat, teman-teman, kaum musyrikin kala itu dengan Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim dihukum dilempar dengan menggunakan manjanik atau ketapel besar di kubangan api dengan bermaksud untuk dibakar, dibunuh. Akan tetapi apakah di sini pertanyaannya, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam memadamkan api neraka jahanam memadamkan api tersebut yang digunakan untuk membakar beliau dengan jari kelingking kah, jari telunjuk kah, atau jempol kah, atau apa? Tidak sama sekali diriwayatkan. Bahkan yang ada di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai penolongku. Ya Allah, bagaimana mungkin ada seorang manusia yang tercipta dari sperma, manusia yang tercipta dari sperma ini mati, dan setelah mati dia mampu memadamkan api neraka. Sudah berapa sperma yang lahir ke dunia di zaman akhir ini mampu melakukan kuasa-kuasa Allah. Ya, para wali-wali ini seolah-olah mereka memiliki kuasa Allah. Nabi-nabi saja tidak pernah mengaku memiliki kuasa Allah, teman-teman. Allahu Akbar. Ini merendahkan kenabian Nabi Muhammad, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba kita simak sampai selesai. Ini kalau orang-orang yang percaya dengan wali-wali pasti percaya ini. Pokoknya garis mutlak wali. Lanjut. Beliau juga berkata, Nazri wa nazira nazri li dakhala jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Allahu Akbar. Orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Allahu Akbar. Siapapun orang yang melihatku, ini khurafat yang lebih hebat lagi nih. Siapapun orang-orang yang melihatku, mereka akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, teman-teman. Hanya sekedar melihat. Abu Jahal melihat Nabi Muhammad. Orang-orang munafik melihat Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin melihat Nabi Muhammad. Tapi orang-orang itu tidak dijamin masuk surga. Kalian pengikut sufi, komentar. Apakah bisa pernyataan seperti ini dibenarkan? Hanya dengan cara melihat mampu masuk surga. Ini bukan tentang balaghah, ini bukan bicara tentang sastra, tapi ini pengucapan yang mutlak. Ini pernyataan yang mutlak, teman-teman. Yang keluar dari mulut orang apa ini? Saya heran ya, Indonesia ini sedang darurat. Darurat dengan konsumsi. Apa yang dikonsumsi? Khurafat. Beragama dengan khurafat. Na'udzubillah min dzalik. Dari sekian banyaknya orang soleh yang hidup dengan Rasulullah, dari sekian banyaknya orang yang mempelajari agama Rasulullah, dari sekian banyaknya orang yang teladani sifat Rasulullah, tidak ada satupun dari umat terbaik pada zaman dahulu mengatakan dengan secongkak ini, siapapun yang melihatku, siapapun yang melihat orang-orang yang melihatku akan dijamin masuk surga, akan masuk surga. No! Kalau kalian ingin masuk surga, berimanlah. Dan setelah beriman, bertakwalah. Beriman saja tetapi tidak bertakwa, tidak akan bisa masuk surga. Bertakwa saja tanpa iman, tidak akan bisa masuk surga. Ini adalah kemutlakan. Ini kita berbicara tentang akidah. Karena apa? Akidah ini sedang disusupi oleh orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan khurafat di dalamnya. Penyesatan akidah. Kadang ada orang yang mengatakan, kalau tingkatannya sudah di sini, makomnya sudah tinggi, maka dia sudah terlepas dari sholat. Kadang ada orang yang tidak mau ke masjid lagi. Ada orang yang tidak mau jadi imam lagi. Cukup dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Betapa orang ini menghinakan Nabi Muhammad ini. Ya, orang ini menghinakan Nabi Muhammad dengan jelas-jelasan hanya dengan melihatnya mampu masuk surga. Dijamin masuk surga. Hanya dengan melihat.
Nabi Muhammad saja tidak pernah secongkak ini. Mau menyetarakan wali ini dengan Nabi Nuh. Setarakan dengan Nabi Nuh. Coba setarakan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak. Bukan cuma sekedar melihat dengan Nabi Nuh, tapi hidup serumah dengan Nabi Nuh. Istrinya tidur dengan Nabi Nuh. Sehari-hari, setiap hari hidup dengan Nabi Nuh. Tetapi di ujung hayatnya, anak dan istrinya Nabi Nuh tidak selamat. Dijamin neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jahatnya khurafat kepada akidah Islam. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh didiamkan ini. Oke, coba kita selesaikan reaction. Sahibul Maulid Sintul Durar As-Sayyidi Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, Qalab Ilahil Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli jamaah. Astagfirullah. Amal catatan keburukan tidak bergerak, katanya teman-teman. Cerita yang merendahkan Nabi Muhammad, cerita yang merendahkan Khulafaur Rasyidin, cerita yang merendahkan orang-orang terbaik terdahulu. Dari mana wali-wali ini belajar Islam? Saya tanyakan kepada hati nurani kalian, saya tanyakan kepada akal sehat kalian. Dari mana Habib-Habib ini atau ulama-ulama ini atau wali-wali ini belajar Islam? Dari mana mereka belajar? Tentulah dari kitab. Kitab yang ditulis oleh siapa? Dari keempat imam madhab. Dari mana mereka belajar hadis sahih? Tentunya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Ya, semua orang di akhir zaman ini belajar Islam dari kitab. Kitab yang ditulis oleh siapa? Kitab yang disampaikan oleh siapa? Dari orang-orang terbaik terdahulu. Pernah gak orang-orang terbaik terdahulu menyatakan bahwa sempat catatan amal ini ditutup? Yang dicatat hanya kebaikan. Tidak ada sedikit pun, teman-teman. Ya Allah, saya sampai kehilangan kata-kata. Yang mau saya ungkapkan itu apa gitu. Saya tercengang, ternganga saya sama khurafat seperti ini. Kita berbicara tentang akal sehat di sini ya. Kalau kalian yang masih sehat akalnya, pasti bisa mencerna perkataan ini. Pasti akan paham kemana arah narasi ini dibangun, yaitu pengkultusan, teman-teman. Habib Umar bin Hafiz juga pernah berkata, segolongan ya. Oleh Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat beliau, termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa dalam tausiah beliau pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Oh ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya di sini memang bukan orang yang paling suci, saya di sini bukan orang yang paling benar, saya di sini bukan orang yang paling alim, tetapi akal sehat saya masih berjalan, hati nurani saya masih aktif, di mana saya melihat kalau ingin mengambil rujukan, maka jangan ambil rujukan dari orang-orang yang menyebar khurafat. Ya, orang ini menyebar khurafat sampai-sampai tidak pernah Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Intinya di sini saya menentang keras statement-statement seperti ini. Intinya saya tidak mau statement-statement seperti ini atau narasi-narasi seperti ini tersebar luas dan ditonton anak cucu kita. Saya akan selalu melawan khurafat seperti ini. Justru ini melawan ketetapan Allah. Ini melawan kehendak Allah. Ini melangkahi mukjizat para nabi. Ya Allah. Tentunya kalian yang masih aktif akal sehatnya, aktif hati nuraninya, tidak akan membenarkan statement ini. Tidak akan pernah. Jadi mari kita bersama-sama untuk melawan khurafat-khurafat seperti ini. Jangan pernah takut. Sampaikan kebenaran itu, meskipun itu pahit. Sampaikan kebenaran itu, meskipun satu ayat.